Nah, ini banyak di luaran sana ada yang kita ketahui katanya, apa benar virus cacar monyet ini adalah hasil atau efek samping dari vaksin AstraZeneca? Waduh, bahaya dong ini Mas. Bahaya, makanya. Halo, selamat siang. Jumpa lagi di acara yang sudah ditunggu-tunggu pastinya, yakni acara Bincang Sehat. Dan kali ini saya Erpastawa sudah hadir untuk menemani pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah di podcast kita. Kali ini akan membahas apa ya? Kita bilang ini adalah yang serius karena di sini ada kita mengenal yang namanya cacar monyet. Bukan cinta monyet ya. Cacar monyet ini sudah melanda beberapa negara di dunia dan mungkin di Indonesia insya Allah belum terindikasi ya. Tapi yang sudah terindikasi ada beberapa negara dengan gejala-gejala cacar monyet yang sudah terdeteksi. Dan kali ini kembali hadir dengan seorang dokter yang ganteng luar biasa, cakep, glowing. Oke, selamat siang Dokter Akbar. Ini siang, jujur ya, jujur. Kemarin tayangan perdana kita sudah tayang. Yang ditanyakan tuh bukan presenternya, tapi dokternya. Mas Arya, dokternya cakep banget gitu. Oh siap, besok saya antar ke tempat dokter. Tapi saya nggak mau sakit. Dokter gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Arya gimana kabarnya nih? Baik juga, alhamdulillah. Teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Pemirsa di rumah juga ya, kita mohon untuk baik-baik selalu pastinya. Iya, dokter, ini kita sudah mendengar berita yang lagi viral ya, ini mengenai berita angka kasus cacar monyet yang sudah mencapai angka tembus 12.000 kasus di dunia. Iya. Ini dari kacamata seorang dokter melihatnya seperti apa nih, Dok? Jadi kasus cacar monyet ini monkeypox itu ya, monkeypox kita bilangnya ya. Istilahnya karena dia pertama kali ditemukan itu pada tahun 1958 pada monyet gitu ya. Pada monyet. Lalu pada tahun 1970-an itu ditemukan pada anak-anak. Oke, dari monyet ekspansi bisa ke manusia, ke anak-anak. Iya, karena dia zoonosis, jadi menular dari hewan ke manusia gitu. Jadi ini sedang diwaspadai nih oleh organisasi kesehatan dunia seperti WHO gitu ya. Takutnya ini menjadi suatu wabah yang baru gitu, karena angkanya semakin tinggi ya. Jadi setelah COVID ini lagi cacar monyet gitu. Jadi kalau untuk di dunia sendiri kan baru-baru ini ditemukan paling banyak itu di Inggris Raya ya, Britain ya, itu ya katanya. Terus ada beberapa negara lainnya misalnya Amerika, terus mungkin yang paling dekat dengan kita adalah Singapura. Nah ini Indonesia menjadi suatu kewaspadaan tersendiri akan wabah ini gitu, takutnya sampai ke Indonesia gitu. Oke. Terus kalau kita melihat cacar monyet itu, apakah kalau tadi disebut negara-negara saat ini sedang banyak terjadi kasusnya dari di Inggris, Amerika. Apakah ini pengaruh juga dari populasi hewan monyet di sana atau istilahnya aja sih? Cacar monyet ini. Kita juga mungkin bingung ya pemirsa saya, apa di Inggris banyak monyet lagi keliaran gitu. Enggak ya, sebenarnya emang itu tidak akumulasi dari monyet tertentu, enggak. Mungkin kebetulan ditemukan di daerah endemisnya daerah Afrika, lalu ada orang Inggris perjalanan ke daerah endemis Afrika gitu ya. Akhirnya tertularlah penyakit tersebut. Dibawa ke negara dibawa negaranya gitu, akhirnya diisolasi, semacam kita mengisolasi COVID di sana gitu. Karena takut penyebarannya kan sangat viral, maksudnya penyebarannya sangat mudah seperti kita COVID itu ya. Tapi ini Dok, ada yang menarik, ini nggak tahu berita hoax atau memang diduga. Waduh, ini diduga. Diduga lagi. Cacar monyet ini merupakan efek samping dari vaksin AstraZeneca. Itu mitos, fakta, atau ini hoax atau sudah terbukti gimana? Oke, ini sepertinya dari yang saya baca tidak terindikasi untuk suatu efek samping vaksin ya. Masih belum terbukti dan mungkin tidak akan terbukti karena efek samping dari vaksin itu sendiri itu bukan suatu penyakit baru atau berlainan dengan yang dimasukkan. Namanya kita memvaksin itu kan berarti kita memasukkan virus yang
melemahkan supaya kita dapat kekebalan tubuh. Nah, supaya kalau kita nanti terkena itu tidak menimbulkan efek samping yang bahaya. Oke. Jadi beda ya, Dok? Beda. Jadi kalau misalnya kita habis vaksin agak greges-greges, itu wajar lah ya. Wajar, karena emang itu reaksinya untuk dalam membentukkan kekebalan tubuh. Dok, aku vaksin lapar dok. Nah, bener. Nah, itu sesuai body dia. Iya. Nggak bener. Iya, ada yang lapar efeknya ya. Terus yang ini ada teman-teman apa nih setelah vaksin dulu? Demam. Terus apa lagi? Gak punya uang. Nggak punya uang. Oh, itu beda, itu tanggal tua, Dok. Produsernya nggak punya uang. Belum ditransfer. Oh iya bener. Lah ini gimana, Dok? Iya. Efeknya bener ya tadi yang lapar. Kalau yang terjadi di kan kita kan masih pas pandemi ini baru kita melakukan vaksin upaya vaksin kepada masyarakat luas populasi di dunia ini ya, Mas. Jadi efek samping itu masih terus dievaluasi sampai ke depannya. Nah, efek samping yang timbul saat ini memang beberapa gejala ringannya itu rasa yang lapar. Ya, saya pun mengalami seperti itu pas di vaksin Sinovac yang pertama. Itu kok kayak orang nggak makan 7 hari. Tapi emang benar lapar, lemes. Terus yang kedua saya agak gembreges gitu. Pas boosternya itu lebih ke nyeri di suntiknya. Iya, suntik bener sih. Itu juga sih. Yang di sini udah booster semua. Iya. Dok, katanya yang booster kalau sakit nyuntiknya salah urat ya? Bukan. Orang nyuntiknya itu cuma cepet kok terus iya. Gitu. Kira salah dipegang urat ya? Iya. Oke, dokter, berarti kalau bukan disebabkan efek samping diduga dari vaksin AstraZeneca, jadi penyebabnya sendiri dari kasus ini apa, cacar monyet ini, Dok? Lebih spesifikasinya. Jadi cacar monyet atau monkeypox atau dia itu disebabkan oleh satu virus. Itu orthopoxvirus. Jadi dia golongan dari Poxviridae, satu golongan dengan virus variola, satu golongan dengan virus vaccinia. Jadi masih golongan cacar smallpox yang dulu kita kenal dengan cacar air ya, ibaratnya. Berbahaya nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau di tingkat bahaya yang namanya virus itu kalau kita ini lemah, dianya yang bangkit, Mas. Jadi kebalikan ya. Kalau kitanya daya tahan tubuh pas lagi lemah, virusnya bangkit. Dan gejala-gejala yang ditimbulkan juga akan berat. Nah, kita ngomong-ngomong gejala dari cacar monyet ini, yang paling bisa dilihat langsung ini apa nih? Jadi gejalanya ini sebenarnya bertahap ya? Iya, bertahap. Dan dia itu sebenarnya mirip sama serangan virus cacar air biasa. Tapi ada satu perbedaan di antara cacar air sama monkeypox ini. Nah, kita ulas dari pertama dulu. Gejala fase awal. Biasanya kita kenal gejala dengan prodromal ya, prodromal. Ya, itu lebih bahasa simpelnya nih, Dok. Gejala awal lah. Gejala awal masa karena kan monyet lagi karena si virus itu kan dokter punya ya. Padahal udah cakep ini masih dipanggil monyet ya, Mas ya. Nggak, jadi fase prodromal itu gejala-gejala awal yang dirasakan kalau kita kena serangan virus. Jadi pada umumnya ya gembreges, meriang, badan nggak enak, terus lemes, terus nyeri-nyeri otot. Kalau di cacar monyet ini ada yang namanya nyeri punggung, kok pegel terus nyeri punggung atau nyeri-nyeri sendi kayak gitu. Itu pada awal-awal serangan virus yang lainnya pun juga seperti itu ya, misalnya kayak COVID atau cacar biasa juga seperti itu. Nah, tapi pada monkeypox ini ya, dia itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kayak kalau istilah medisnya limfadenopati gitu ya. Jadi ada benjolan mungkin ya, Dok? Iya, bisa di leher, ketiak, di selangkangan. Ngeri. Itu nyeri gitu biasanya. Nyeri. Iya. Rasanya pun beda ya? Nyeri. Misalnya bisa kalau dia radang dia akan nyeri gitu karena dia kan semacam pertahanan daya tahan tubuh kita nih untuk melawan si virus. Dia bekerja ekstra keras, akhirnya dia bengkak kayak gitu. Jadi misalkan ya, mohon maaf dari pemirsa atau apa yang ada mungkin mengalami indikasi gejala seperti ini, langkah pertama apa nih, Dok? Jadi langkah pertamanya kalau misal merasakan keluhan seperti itu ya, sama seperti kasus-kasus virus lainnya yang saat ini kita sedang marak pandemi COVID ya. Kalau kita mengalami keluhan fase awal nih, Mas, prodromal tadi ya, kayak gembreges, kayak meriang, terus lemes, bisa mual atau nyeri punggung, itu biasanya
kita itu perkuat imun kita dengan makan yang bergizi, Makan yang bergizi. istirahat yang cukup, Oke. dan biasanya minum paracetamol untuk meredakan nyeri dan demamnya. Oke. Multivitamin juga sangat penting sebenarnya untuk Multivitamin ya? meningkatkan atau menambah nutrisi kita dalam pertahanan daya tahan tubuh gitu. Oke, nah ini penting banget buat pemirsa yang ada di rumah. Misalkan mengalami gejala yang sudah dikatakan seperti dokter tadi, mual, terus panas, demam dan sebagainya. Itu gejala awal ya, Gejala Mas ya. awal. Nanti kita masuk ke gejala yang fase dia itu apa ya bahasa Jawanya, bintil-bintil merah-merah itu melenting-melenting itu. Jadi setelah ini nih, setelah dia demam-demam gitu, akhirnya dia muncul ruam. Di mana nih dok biasa? Paling utama biasanya di wajah dulu. Wih. Oh, aduh, Di dia wajah? estetik lagi. Estetik lagi. Jadi akan muncul di wajah. Kenapa sih harus di wajah nggak di Iya. belakang, di bawah Iya. gitu? Tenang saja, katanya di wajah nanti akan menyebar ke semuanya. Wah. Tenang saja. Oke, boleh dong tepuk tangan buat semangat hari ini ya. Waduh, ini saya yakin pemirsa yang ada di rumah ini tetap standby karena perbincangan kita hari ini selain membahas yang lagi viral tentang cacar monyet ini juga hadir di narasumber dokter estetika, bukan ya? Dok? Aduh, bukan. Klinisnya saja, tampangnya saja. Ya. Oke, ini spesial penyakit dalam dokter Akbar. Boleh, dokter. Berarti kita bahas gejala lebih spesifik lagi. Oke. Kalau tadi secara umum. Iya. Oke, akan muncul bintil. Kok bintil ya, Wak ya? Apa ya? Bentol-bentol merah lah ya. Bentol merah gatel lah. Terutama akan merah wajah dulu. Menyerang wajah. Kenapa wajah? Sebenarnya tidak ada literatur yang menyebutkan kenapa harus wajah Iya. ya. Tapi beberapa virus itu memang ada yang di terungkus badan dulu, ada yang di ekstremitas tangan kaki dulu. Tapi utus monkeypox ini dia menyerang wajah dulu. Oke. Jadi Nanti menyerang. boleh kita lihat contohnya seperti apa ya? Iya, mungkin di searching bisa ya. Bisa. Jadi gini, dia akan muncul pertama merah, lalu dia akan berisi cairan, namanya blister gitu ya, Oke. kayak papul-papul gitu, seperti cacar air biasa ya Mas, makulopapula oke, gitu. oke. Jadi dia merah, terus ada bintil Airnya. cairannya, airnya. Lalu dia akan kalau dia terinfeksi bakteri sekunder nih, kan virus, terus di kulit kita kan ada bakteri nih. Oke. Kalau dia terserang, lesikul itu terserang oleh bakteri, dia akan menjadi nanah. Nah, nanah menjadi pustul namanya jadinya. Pustul tuh lebih Iya. ke apa secara fisik? Pistul itu bintil cairan yang berisi nanah. Oke, berarti kemerahan terus mungkin agak menghitam mungkin ya. Nanahnya warnanya hijau-hijau seperti itu, ya kan seperti nanah hijau pada luka gitu. Nah, setelah itu ya, setelah 2 sampai 3 minggu, jadi fase pemulihan ini Lama dong ya? sampai 3 minggu, Mas. Gila, 3 Iya. minggu loh. Bagaimana wajah menghadapi dunia ini ya, Mas? Pakai masker nggak cukup ya dok ya? Nggak cukup, karena kan pasti ketahuan. Oke. Nah, itu fase Bawaan, Pak. Iya. Bukan, maskernya masker beda, masker semangka ya. Iya. Dia jeplok langsung ya, nutup muka sekalian ya. Nah, jadi Oke. fase itu tuh fase yang menular, Mas. Menular ke? Ke sama manusia. Oh, kok bisa dok? Faktor Ya, apa karena nih? kan jadi pustul jadi kan ya. Jadi virulensinya tinggi ketika dia sudah ada cairan, cairannya itu akan terbuka, Pecah. pecah, kita menyentuh Oh, oke. atau kita memakai barang yang sudah disentuh oleh pasien atau dengan cairan tubuhnya. Seperti Itu itu. bisa menular? Iya, Oke. dengan batuknya misalnya droplet ya, batuk itu keluar dahak gitu ya. Kita bisa tertular dari saluran pernafasan gitu. Berarti penularannya itu Saat tidak gejala. terpikirkan ya, mungkin Iya. dari hal-hal kecil yang Iya. kita ini ya. Oke. Terus dok, pencegahan atau obat perlu dikasih salep kah atau minum antibiotik atau apa nih? Ya, jadi kalau pengobatannya itu kalau virus itu ya tidak ada apa istilahnya pengobatan spesifik Langsung misalnya sembuh dan sebagainya. Iya, Ya. terus harus pakai apa namanya kalau kita infeksi gitu Ya, kan oleh bakteri apa nanti antibiotiknya ini gitu ya. Oh. Tapi kalau antivirus itu secara umum itu kita lebih ke terapi simptomatis. Gejala-gejalanya kita atasi. Oke, di minimal ya. Iya, gejalanya kita atasi, misalnya demam kita kasih paracetamol. Paracetamol. Seperti yang saya katakan tadi, prinsipnya kita harus kuat. Ya, Oke. kita harus kuat, daya tahan tubuhnya harus kuat, imunnya Nah, harus ingat kuat. nih, jaga Nah. pola makan, vitamin. Istirahat yang cukup, Istirahat cukup. dan jangan stres. Wah, pada stres nggak? Ini kayaknya stres kenapa ini? Ini tanggal tua apa tanggal muda dok? Pertengahan ya. Pertengahan ya. Masuk ke tua ya. Udah hampir stres tua ya. belum sih teman-teman? Sepertinya udah stres banget. Semua di sini
ini stres kalau tanggal tua. Boleh. Oke. Terus Itu tadi kan obat-obatannya Mas. Pengobatan, Ya. oke. Jadi Pencegahannya. Nah, kalau yang sudah muncul misalkan kayak bintik, terus muncul nanah, ini mungkin ada obat oles atau apa ya? Jadi semacam indikasi antibiotik lah kita katakan, indikasi antibiotik kalau dia memang udah serangan infeksi sekunder. Jadi kayak pustul-pustulnya berisi nanah, itu mungkin kita perlu antibiotik karena nanah itu kan hasil dari metabolisme bakteri yang ada di dalam tubuh kita, kulit kita yang mati gitu, dia mengeluarkan nanah. Berarti kita minum secara oral. Oral saja, tidak perlu yang oles karena kalau seluruh tubuh oles, salapnya satu habis sekaligus ya. Saya bayangin gini loh, kalau ini udah muncul bintik, Iya. boleh ditambah salep atau sejenis apalah krim Iya. untuk muka, atau bahkan pakai krim malam ya dok? Nggak bisa ya? Jangan, kalau lagi peradangan kita pakai krim malam yang untuk mencerahkan, tambah radang, Oh, tambah tambah merah radang ya? nanti dia. Oke. Ya boleh. Hati-hati ya pemirsa ya. Iya. Kan dulu itu waktu kecil kan kena cacar air, Iya. cacar apa gitu. Terus dipakein dilulurin sama jagung itu loh. Jagung. Masa sih? Bener, saya apa keluarga saya doang ya. Oke. Itu gimana nih, apa bisa diaplikasikan juga di cacar ini atau gimana? Enggak. Saya rasa jagung enaknya dimakan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini menarik loh. Jadi mungkin gini ya, kadang cacar air itu kan agak gatal ya di kulit, kita risih ya, mungkin terus kering terus jadi gatal. Jadi mungkin penggunaan kata jagung tadi ibaratnya itu hanya untuk meringankan rasa gatal. Nah, yang takutnya kalau emang cocok, sebenarnya itu tidak masalah ya kalau cocok. Tapi yang takutnya kan jagung itu misalnya kita ulek nih pakai yang tidak bersih. Ketika ada lesi kita yang terbuka, di sana ada bakteri. Jadi infeksi sekunder kayak gitu, seperti itu. Nah, itu mungkin dulu alternatif ya, salah satu alternatif seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai bedak-bedak yang steril, bedak-bedak kalamin ya, yang mengandung bedak dingin seperti itu, mungkin untuk meredakan rasa panasnya dan meredakan rasa gatalnya, boleh pakai bedak kalamin yang steril. Oke. Jadi lebih disarankan ya. Wah, ini pertanyaan nih Mas. Waduh. Apa bro? Semangat banget ya. Kenapa monkeypox bisa menular di manusia? Apakah analoginya, mohon maaf, bentuknya serupa dengan manusia? Jadi mentang-mentang Charles Darwin ini ya Mas ya. mewakili ya. Iya. Mentang-mentang Charles Darwin teorinya manusia dari monyet, jadi saudara saya ini. Saudaranya. Tapi kalau kita tarik lagi, bener gak sih? Ini tadi, Nah, jadi pertanyaan tadi. analoginya bukan kita karena monyet, karena itu bukan ya, karena memang dia virus ya, ortopox virus ya Mas ya, terus dia menyebarnya bisa dari lacingnya yang terbuka, terus melalui cairan kontak kayak gitu. Jadi sama siapapun dia akan bisa gitu, makhluk hidup, karena dia kan zoonosis, penyakit yang menular dari hewan, dan itu bisa karena ada sumbernya, karena ada apa namanya wadah yang di situ virus yang terbuka, kena kita, dia bisa hidup di kita gitu. Waduh, bahaya juga loh ya. Nah, ini juga salah satunya buat pemirsa yang ada di rumah, menjaga kesehatan nih. Salah satunya mungkin menjaga kesehatan dengan mandi. Iya. Nah, ini kalau saya lihat ada yang rajin mandi nggak, sehari berapa kali? Wajahnya sih cerah-cerah sih kayaknya. 2 kali. Itu wajar ya. Ada yang 2 hari sekali. Nah, mungkin dengan salah satu menjaga kesehatan kulit. Ya. Oke, dokter, kalau kita melihat kondisi terburuk jika mengalami cacar monyet, yang paling terburuk ini sampai segimana sih? Jadi ibaratnya komplikasi beratnya ya. Jadi itu kan ini kalau pada manusia dewasa seperti kita yang memiliki sistem imun yang sudah matang ya, ibaratnya sudah siap lah untuk memerangi si virus ini. Mungkin gejalanya tidak akan begitu berat seperti cacar biasa, mungkin akan membengkakan 3 minggu kemudian diisolasi, 3 minggu kemudian dia akan membaik sendiri. Sebenarnya kan dia sub-limited disease. Jadi yang sembuh sendiri virus itu, asal tubuh kita berikan nutrisi, kita kurangi gejalanya dengan obat penurun panas, dia akan sembuh sendiri. Tapi sayangnya pada orang-orang yang sistem imunnya lemah ya, mungkin yang dulunya tidak, mungkin 1 anak-anak atau 2 orang dewasa yang memiliki, yang belum pernah vaksin sebelumnya, mungkin vaksin cacar air yang dulu gitu ya, belum terbentuk kekebalannya. Kedua, mungkin dia memiliki penyakit-penyakit tertentu yang melemahkan dari daya tahan tubuhnya, misalnya maaf nih HIV ya, terus mungkin DM ya, diabetes yang melemahkan, yang tidak terkontrol, atau sakit ya usia tua, yang memiliki daya tahan tubuhnya itu mungkin di bawah dewasa muda yang masih fit. Nah, itu dikhawatirkan ya, kalau dia infeksi bakteri menyeluruh ya, bakterinya itu bisa infeksi bakteri berat, jadi nanti bisa sepsis ibaratnya ya, sepsis menambah parah
parah. Iya. Puncak dari si infeksi itu menyerang tubuh, menyerang pembuluh darah, aliran darah ya, terus menyerang organ sampai penurunan kesadaran. Waduh, Ya, kalau sampai berat ya. segitunya ya? Iya, Oke, terus oke. ada juga komplikasi lainnya, artikel lain menulis nih bisa sampai menyerang otak kayak gitu, encephalitis kayak gitu. Berarti dampak dari cacar monyet ini sebenarnya bisa luas ya. Iya. Bisa impactnya tuh dari yang hal kecil, kayak bentol-bentol di muka, kemerahan dan sebagainya, mengganggu sampai dengan estetik ya, estetik. sampai mengganggu otak ya. Bener. Tapi kalau Balik lagi. estetik terganggu, Ya. kita juga jadi terganggu ya, mikirnya ya. Mungkin penghilangannya agak lama nih ya, 3 minggu gitu Benar ya. sekali. Nah, mungkin dokter ada tips-tips khusus nggak nih dok, menjaga agar kita terhindar, khususnya yang saat ini lagi viral cacar monyet, tapi juga penyakit-penyakit yang lain atau virus-virus yang lain mungkin. Nah, secara umum ini apa nih dok? Jadi secara umum kita seperti yang digiatkan oleh Kementerian Kesehatan kita ya, Republik Indonesia gitu, yang dia sudah membuat situs khusus mas ya, infeksi emerging untuk si monkeypox ini, untuk update kalau kita ada laporan-laporan atau gejala serupa untuk di screening supaya jangan sampai menyebar tanpa diketahui oleh tenaga medis ya. Nah, di sana juga mereka menggiatkan kita untuk melakukan prokes ya, tetap seperti prokes yang sudah berjalan selama ini dengan baik. Masker, untuk COVID ya, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol, lalu apa namanya memakaikan masker kalau keluar rumah. Betul. Terus ya seperti dari luar, kalau dari dalam kita menunjang dengan segi makanan yang sehat, bergizi serta multivitamin ya. Olahraga juga penting, aktivitas fisik Tapi ya. kalau lagi sakit gini, misalkan boleh olahraga nggak sih? Jangan, Apa kalau nular ya? kalau dia kan diisolasi nih. Kalau dulu diisolasi. orang-orang COVID yang diisolasi di Jakarta ya, Wisma Atlet, itu tetap mereka dianjurkan olahraga sesuai dengan batas kemampuannya. Terutama dia berjemur di pagi hari ya, jam 8 sampai jam 9 untuk mendapatkan paparan vitamin D, supaya vitamin D ini sebagai antioksidan dan antiinflamasi terhadap tubuh yang juga sangat baik. Gitu. Oke, olahraga tetap ya pastinya. Tetap ya? dengan porsinya. Jadi jangan mereka lagi fase-fase menularnya disuruh bola kaki yang menyebar ke semua orang, ini juga berbahaya ya. Gitu. Oke, berarti perbincangan kita tuh sudah membahas kupas tuntas seputar cacar monyet. Nah, ini kalau boleh tahu nih, di Indonesia sebenarnya sudah ada terindikasi belum dok virus ini masuk ke sini atau gimana untuk sampai detik ini? Sampai detik ini ya, sampai yang saya baca di situs dari infeksi emerging punyanya Kemenkes RI, sampai saat ini alhamdulillah ya, update yang Mei lalu sampai Juni ya, itu alhamdulillah belum ada kasus yang masuk ke sini. suspek atau probable kemungkinan gitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai sini. Tidak sampai Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya. Kita berdoa bareng, mudah-mudahan yang namanya si virus monyet ini, monyetnya pergi, virusnya juga pergi. Oke. Tapi kan jangan pergi ya. Iya. Dan mereka bukan monyet dan bukan virus. Mas. Oh gitu ya. Oh iya. Boleh. Kan kemarin ini Justin Bieber tuh Ya. cacar nih, Iya. apakah yang cacar jenis ini atau bukan dong? Oke. Rame tuh di TikTok ya. Karena Justin Bieber sendiri mengumumkan kalau dia kena wajahnya merot ya. Dia nggak bisa ngomongnya susah. Iya. Tapi dia mau konser loh. Iya, akhirnya Akhirnya dia. Ini dong. Ya kita Justin bisa Bieber konser deh. bareng loh. Oh iya. Kita, Akhirnya kayaknya di Indonesia juga mau ada konser dia. Oke, ditunggu. Akhirnya mungkin beberapa dia batalkan ya konsernya karena gitu. mungkin harus full bed rest ya. Oh, luar Jadi biasa. kalau ditanya sama Mbak siapa tadi? Kena cacar. Enggak, Mbak siapa Mbak namanya? siapa namanya? Cynthia. Mbak Cynthia. Oke. Nggak pakai lamusu ya. Kalau Mbak Cynthia ini bilang apakah sama dok? Berbeda. Beda? Jadi dia itu adalah sebenarnya lanjutan dari dulu cacar air nih, virusnya mengendap di dalam saraf kita ya. Terus dia bangkit lagi dengan varian berbeda, ibaratnya dengan manifestasi atau wujud yang berbeda menjadi varicella zoster ya. Varicella zoster itu adalah misalnya dia bisa di mata, bisa di otikus telinga ya. Jadi kalau Jawa nyebutnya dompo ya, seperti dompo ya. Itu herpes zoster ya, dompo ya. Kalau tidak salah ya, saya kalau salah orang Jawa seringnya saya pasien saya dok nah dompo, ternyata zoster gitu. Zoster itu kelanjutan dari si varicella cacar air yang biasa. Jadi mengendap di selubung saraf kita ketika imunnya rendah. Mungkin seorang artis Justin Bieber yang aktivitasnya sangat berat, mungkin pola makannya mungkin kurang teratur sehingga bangkitlah penyakit tersebut. Nah, efek
dari Varicella zoster ini, nah dia bisa menyebabkan seperti semacam kelumpuhan di daerah otot wajah. Makanya disebut Ramsay-Hunt syndrome gitu. Oke. Berarti itu memang terjadi karena pengembangan dari Si virus tadi ya. Varicella zoster. Varicella biasa ya, Oke. bukan yang monkeypox ini, bukan. Beda. Oke. Tapi Monkeypox bisa bangkit lagi nggak dok? Kalau monkeypox sebenarnya dari literatur itu kalau dia itu dari tubuh kita rendah, kita bisa kena lagi. kena lagi. Oh, berarti ini cacar monyet ini bisa disembuhkan, bisa juga bangkit lagi. Iya, sesuai dengan daya tahan tubuh kita. Kalau kita terpapar lagi, daya tahan tubuh rendah juga akan tenang. Mungkin kenahnya nanti tidak akan separah yang pertama. Oh, jadi karena lebih dia sudah ini punya ya, simpanan antibodinya. antibodinya. Karena kan Oh, pernah terpapar oke. nih, oh ini kayak gitu dulu. Nah, ada yang pernah cacaran waktu kecil? Kayaknya semua pernah ya. Kayaknya pernah, wajib ya. Kenapa juga dok? Itu kenapa seorang punya jatah satu? Saya 2 kali loh Enggak, SD itu. enggak jatah satu. SD SMP kalau nggak salah. Yang kedua SMP itu gabakan. Oh, campak. Campak beda ya. Yang udah kena cacar sekali kan nggak bisa kena lagi. Iya. Kenapa tuh bisa kayak gitu dok? Jadi tergantung baik lagi Tergantung daya amal tahan tubuh. perbuatan. Kalau amal perbuatan nanti Elon Musk nggak pernah penyakit ya, karena dia paling kaya ya gitu ya Gitu jadinya. ya. Oh, ngikutin juga nih. Karena bapak Iya, kayak karena bapaknya. Wah, jadi gitu. Jadi Beda ya dok ya. Kenapa sih jatahnya orang kena cacar satu orang tuh 1 kali minimal? sebenarnya bukan karena Bukan jatah jatah ya. ya, karena tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Yang Oke. namanya virus itu kan senang sekali bisa hinggap di mana kita. Kita nggak tahu ya, dia kan Betul. beredaran di udara atau dengan orang yang ternyata ada infeksi virus, kita nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, dia akan mengendap di tubuh kita. Ketika tubuh kita lemah, dia akan bangkit gitu. Kalau kita tubuh kita kuat ya, dia tidak akan bangkit. Ibaratnya dia akan dibunuh sama sistem imun tubuh kita gitu. Oke, berarti menjaga imun, kesehatan Iya. dan juga daya tahan tubuh tuh kunci, Kunci utama. Oke, ada yang mau nanya lagi teman-teman di sini? Apa nih? Boleh nanya seputar apa boleh dok ya? Boleh lah. Oke, ada yang mau curhat juga boleh? Oh boleh. Kita Mama Dede kali ya curhat dong. aku sempat baca nih dok. Ya. Tadi di artikel Heeh. mana gitu. Katanya cacar Monyet. ini yang sudah terkena katanya pasiennya harus pakai kondom saat berhubungan nih. Oh gitu. Oke. Itu. Nah, maksudnya tujuannya buat biar nggak tertular ya. Saya juga tahu kan, saya cuma baca. Oke, nah ini kita bicara masalah kembali lagi ke awal penularan cacar air ini secara kontak Iya. fisik apakah bisa dengan menggunakan pengaman ini akan terbebas dari cacar air ini gimana? Dok? Jadi kalau kita- cacar monyet. Cacar monyet ya. Kalau kita kembali dari masa penularan jadi kan ya. Jadi masa inkubasinya itu kan biasanya 6 sampai 21 hari ya. Oke. Nah, 5 sampai 21 hari, biasanya 6 sampai 16 hari itu masa inkubasinya yang ada di tubuh kita. Nah, masa virulensinya tadi saya bilang saat dia gejala muncul bentol-bentol air-air itu yang sangat menular. Karena kalau dia pecah satu tes gitu nanti dia bisa hinggap ke mas, hinggap ke yang lainnya, gitu kontak ya. fisik atau saya habis megang gelas terus mas pegang gelas saya atau berhubungan badan, Oke. ibaratnya kan menyentuh lesinya ya, menyentuh Betul. kontak lesinya ya, berdekatan dengan pernapasan itu yang Bisa media mengakibatkan. penularan. Tapi bukan spermanya dok. Bukan. Bukan. Kalau cairan berhubungan seksual nih, kalau berhubungan Saya seksual. baca ya. Iya. Jadi saya baca ada beberapa artikel yang media berhubungan seksual ini masih butuh penelitian. Oke. Belum terbukti secara penelitian kalau berhubungan seksual Bisa menularkan. selama dia masih ada lesi di situ, lesi dalam artian bentol-bentol tadi ya, bentol-bentol tadi atau orang sakit tidak berhubungan seksual pun dia bisa menular. Pegangan tangan pun misalnya Nah. virusnya bisa menular. Kayak. Bahayanya dari cacar Itu, monyet ini. Jangankan berhubungan seksual, Iya. tidak bersentuhan pun bisa ya. Bisa, dok, kalau ya? pecah terus dia melayang ke kita, menyentuh kita, cairan Oke. tubuh gitu. Baik. Waduh, ini luar biasa sekali dok. Kita bisa tahu penyebab terus langkah-langkah apa jika kita terindikasi yang namanya cacar monyet ini. Iya. Oke, boleh minum dulu dok? Oke. Oke, dari Kayak tadi gak nggak ditawarin minum. Iya ini. Telat. Manis ya mas ya? Banget. Air putih tapi mas. Tapi warnanya bening ya. Jadi sesuai dengan apa yang pemerintah kita giatkan Oke. untuk
mendeteksi atau mewaspadai wabah ini akan masuk ke kita ya. Kalau kita memiliki keluhan demam, nyeri punggung, terus ada pembesaran kelenjar getah bening di area leher, daerah ketiak atau selangkangan, ditambah ada muncul ruam-ruam merah di wajah atau dimanapun itu ya, itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan pada dokter. Karena untuk di screening apakah ini terindikasi ke cacar monyet atau cacar biasa. Karena kalau terindikasi cacar monyet tentunya ini harus menjadi suatu penanganan khusus. Jadi harus diisolasi, dilihat perkembangannya, jangan sampai menular ke keluarga-keluarga yang lain sedekat. Betul. Gitu. Nah, ini adalah yang perlu kita waspadai. Oke, ada lagi teman-teman? Dok, tadi kan Indonesia kan belum, alhamdulillah. Alhamdulillah jangan sampai Jangan sampai deh. Nauzubillah. Biasanya gini ya. Amit. Nah, itu penting nggak sih kalau kan belum terjadi wabah nih? Terus perlu nggak sih kalau orang-orang Indonesia divaksin lagi untuk anti atau Anti cacar monyet ya? Cacar monyet. Apa syarat sebuah vaksin itu diaplikasikan ke penduduk China? Ya. Oke, jadi intinya apakah perlu dengan adanya vaksin. pandemi cacar monyet ini di Indonesia, ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Sebelum masuk ke sini, perlu nggak sih yang namanya mungkin secara personal dulu ya, cacar monyet imunisasi lah atau apa tadi? Vaksinasi, imunisasi. Bayi kali. Perlu nggak sih dok atau apa ya? Bukan masalah kita overprotect ya. Tindakan preventif ya, pencegahan. Ya. Jadi dari WHO itu memang menganjurkan, merekomendasikan untuk vaksin yang dulu, vaksin smallpox ya. Yang dulu semacam vaksin cacar air yang dulu itu digiatkan lagi untuk divaksinkan ulang di mereka ya, mungkin terutama di daerah-daerah yang sudah terjadi kasusnya seperti di Inggris Raya, Afrika, South Sudan kayak gitu benua-benua Amerika kayak gitu ya. Itu menganjurkan vaksin yang dulu. Kalau tapi itu baru digiatkan lagi pada tahun 2019 kemarin ya. Karena dianggap itu masih efektif untuk melindungi dari monkeypox tersebut. Tetapi perlu kita ketahui bahwa banyak masyarakat ini salah paham kadang. Divaksin kok masih kena COVID, dok? Divaksin kok masih kena cacar, ngapain kita vaksin? Nah, gitu kan? Banyak banget itu di TikTok saya itu banyak. Dok, dulu anak saya nggak divaksin, buktinya saya sehat aja sampai sekarang, kayak gitu ya. Sekarang divaksin malah yang vaksin malah sakit-sakitan tuh. Nah, itu yang perlu kita luruskan dari pemikiran masyarakat ya. Masih bahwa ada pemikiran seperti itu. Iya, masih banyak sekali ternyata. Saya juga kaget. Oh, ada ya orang berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi vaksin itu upaya kita ya. Bukan untuk penyembuhan kan? Bukan untuk mencegah. Ya, bukan untuk menangkal. Oh, saya udah vaksin, saya tidak akan terkena. Betul. Iya, bukan seperti itu. Jadi vaksin itu tujuannya dimasukkannya virus yang dilemahkan dalam tubuh kita supaya terbentuk antibodi, supaya kalau kita terpapar dari suatu penyakit yang kita vaksinkan tadi, misalnya polio, misalnya COVID lah ya yang baru-baru ini ya, kita terkena nih tapi tidak menimbulkan gejala yang berat. Yang dikhawatirkan lebih meminimalis gejala. Karena yang dikhawatirkan ketika kena, kalau tidak daya tubuh kita lemah, tidak memiliki antibodi, tubuh kita kaget, shock banget. Akhirnya makanya kan ada yang derajat berat, derajat sedang, derajat ringan. Yang kita kalau derajat ringan kan kita bisa isolasi di rumah dengan obat-obatan minum saja. Tapi kalau derajat berat harus masuk ICU kan, itu memperberat kinerja tenaga medis dan Kementerian Kesehatan juga sepertinya. Ya. Ini juga mewakili pemirsa di rumah ya. Di Indonesia kan banyak nih perorangan memelihara monyet atau kera. Perlu kita waspadai nggak sih dok, atau perlu kita ambil tindakan misalkan nih di rumah si pelihara kera, jangan-jangan ini juga ada gejala ini. Ada ya. Jadi sebenarnya monyet-monyet yang mungkin warga masyarakat Indonesia sudah pelihara itu, apakah dengan adanya indikasi cacar monyet ini harus aware ya? Tentunya pada orang-orang atau penggemar hewan yang ada hewan monyet ya, tentunya kita harus memperhatikan juga kesehatan. Enggak cuma monyet sebenarnya, semua hewan. Ya, kucing, tapi spesifiknya kita bilang di sini adalah monyet. Ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Monyet. Kalau suruh ngomong monyet pada kompak ya. Iya. Jadi
kalau kita ditemukan monyetnya itu mungkin dulunya aktif, sekarang kok lemes ya, atau Monyetnya udah tua dong. iya murung, terus bad mood, ternyata belum dikasih makan, ternyata nggak jadi. Misalnya dia ketemu bentol-bentol ya, monyet yang ketemukan bentol-bentol yang tidak wajar pada kulitnya, seperti kita pada manusia biasa, itu harus bawa ke dokter hewan untuk diisolasi. Takutnya terindikasi ya. Iya, di sini peran dokter hewan untuk men-screening dari kesehatan hewan peliharaan. Nah, dokter mau tanya lagi dong, tadi tuh waspada nih dokter apa? Monyet yang bentol-bentol, waspada murung atau terindikasi kena penyakit, kan dikhawatirkan menular manusia. Yang aku ingin tanyakan tuh sebenarnya penyakit kita aja sih yang berpotensi di hewan apa yang bisa ditularkan ke manusia. Oke. Selain monyet. Selain monyet apa dok? Hah? Zoonosis. Selain monyet itu mungkin di daerah-daerah terpelosok itu ada antraks ya. Virus antraks ya, kita pernah dengar itu. Itu semacam Bacillus anthracis ya, bakteri ya. Jadi dia nanti dia malah seperti lesinya, lesi kulit itu dia bisa bopeng-bopeng. Bawahnya atasnya itu bopeng, crispy ibaratnya ya, crispy. Dalamnya itu melted, nanah-nanah semua kayak gitu ya. Istilah makan. Iya. Saya nggak jadi makan. Karena kalau saya membayangkan menceritakan dengan itu nanti kurang estetik ya. Oke, baiklah kita kemas dalam bentuk bahasa makanan. Iya, jadi oke, di atasnya crispy, bawahnya melted, tengahnya itu melted, ada nanahnya gitu, dan apa namanya pinggir-pinggirnya agak kemerahan. Jadi matang sempurna gitu. Itu terjadi pada daerah-daerah terpelosok yang memelihara sapi ya, gitu. Kadang itu di sapinya apa di orangnya nih? Jadi awal mulanya kan bakteri itu ada di sapi, lalu dimakan kotoran tinjanya mengenai rumputan, itu nanti bisa inhalasi ke manusia dalam bentuk seperti ya hampir sama, dia tidak langsung ke sapi ke manusia, tapi dia dari kotorannya itu bisa inhalasi ke manusia gitu. Dan yang bergejala biasanya itu orang yang punya sapi. Dikirain sakit korengan biasa, ternyata itu sakit-sakit zoonosis juga semacam antraks. Itu yang kalau dari itu menular nggak dok? Iya menular. Kalau dari penyakit dalam ya kita itu salah satu ada stase antraks ya. Stase sepsis dan antraks itu kita beberapa residennya kadang pelosok-pelosok ke melihat kesehatan sapi dan yang punya sapi apakah ada gejala antraks tersebut. Gitu. Jadi dari sapinya pun diperiksa, dari orangnya yang punya. Atau yang sering berinteraksi dengan sapi itu ya. Boleh. Jadi ini hari ini kita luas banget ya, dari bahas monyet, bahas sapi. Lama kita bawa kebun binatang ya di sini ya. Oke, jangan lupa untuk pemirsa yang ada di rumah pengen cek channel kita di YouTube di Agarilus Serius, kemudian di Facebook di Agarilus Serius, juga di Instagram Agarilus Official. Pengen yang kepo-kepo tanyain boleh deh nanti di Instagram dan juga medsos live kita. TikTok juga ada loh. Di mana? TikToknya Agarilus kan. TikToknya apa sih dok? Kalau saya dokter online. Dokter online. Tapi yang Agarilus juga ada Agarilus ya mas ya. Agarilus Official. Agarilus Official. Nah TikTok tuh juga selain buat joget-joget bisa buat lihat-lihat ini ya. Iya, banyak yang kita dapatkan di sana ya. Oke, dokter. Benah merah kita hari ini seputar tema kita cacar monyet. Ini apa nih dok? Ya, benah merahnya ya wabah ini perlu kita waspadai kan karena sudah mendekati Singapura ya. Singapura udah masuk ada kasusnya ya. Jadi kita jangan sampai ada di Indonesia. Kita harapkan jadi sangat digiatkan untuk masyarakat Indonesia menjaga pola makan, menerapkan pola hidup sehat, mengurangi stres serta berolahraga sesuai kemampuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya daya tahan tubuh ya. Supaya juga apa namanya terhindar dari berbagai penyakit sebenarnya. Nggak cuma si virus monkeypox ini aja ya, tapi virus yang lain-lainnya juga. Lalu untuk yang mungkin berpergian ke daerah endemis, karena kan ini kan katanya belum dibatasi nih mas, tidak boleh masuk ke Afrika atau gimana, tidak boleh masuk ke daerah yang sudah terkonfirmasi kasusnya, masih boleh ya. Masih boleh. Jadi aman lah ya. Jadi orang-orang yang habis berpergian dari daerah-daerah yang ditemukan kasusnya, sebaiknya kalau memiliki gejala demam, ada ruam, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan pada dokter dan melaporkan kepada tenaga medis untuk pencegahan masyarakat luas. Boleh tepuk tangan sekali lagi Dokter Akbar, terima kasih untuk waktunya. Oke, kita pamit
pamitan dulu karena hari ini kita akan persiapan membahas sesuatu yang fenomenal. Jadi jangan lupa untuk teman-teman saksikan kita di channel kita di YouTube Agarilu Serius, kemudian di Facebook di Agarilu Serius dan juga di Instagram Agarilu Official. Thank you banget. Jangan lupa subscribe kita. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.